Sosiologi Pendidikan dibawakan oleh Mu'amila dengan nomor stambuk A40118042. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sekolah dan kelompok sosial. Topik pembahasan yang akan saya bawakan yaitu pertama, kelompok sosial, kedua, klasifikasi kelompok sosial, ketiga, kelompok formal dan kelompok informal. Pertama, kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Tujuan dibentuknya kelompok sosial adalah untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Kelompok sosial merupakan bagian dari realitas sosial yang bersifat universal dan menjadi bagian dari sistem sosial. Pembentukan kelompok sosial terjadi pada para anggota masyarakat yang memiliki latar belakang yang sama serta memiliki kesadaran akan adanya hubungan yang terjalin di antara mereka. Secara sosiologis, kelompok adalah setiap kumpulan manusia yang memiliki pola interaksi yang terorganisir dan terjadi secara berulang-ulang. Hakikat keberadaan kelompok sosial bukanlah terletak pada dekatnya jarak fisik, melainkan pada kesadaran untuk berinteraksi. Gambar di bawah merupakan gambar bentuk kelompok sosial di sekolah dan di masyarakat. Yang kedua yaitu klasifikasi kelompok sosial. Berikut ini merupakan klasifikasi dari kelompok sosial, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, berdasarkan atas cara terbentuknya, terdapat kelompok semu. Sebagai contoh, kerumunan, massa, dan juga publik. Adapun kelompok nyata sebagai contoh kelompok sosial jenis yaitu kelompok statistik, kelompok kemasyarakatan, serta kelompok asosiasi. Berdasarkan kualitas dari hubungan tiap anggotanya, terdapat kelompok primer di mana hubungan tiap anggota bersifat informal. Adapun kelompok sekunder di mana hubungan dari tiap anggotanya bersifat formal. Yang ketiga, berdasarkan ikatan dari para anggotanya, terdapat paguyuban dan juga patembayan. Yang keempat, berdasarkan pencapaian tujuannya, terdapat kelompok formal yang mempunyai aturan sendiri, serta kelompok informal yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama meski bersifat tidak resmi. Yang ketiga, kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya. Hubungan antara anggota berlangsung secara terkoordinasi melalui usaha-usaha untuk mencapai tujuan berdasarkan bagian-bagian organisasi yang bersifat spesialisasi. Kegiatannya didasarkan pada aturan-aturan yang sebelumnya sudah ditentukan. Organisasi biasanya ditegakkan pada landasan mekanisme administratif. Staf administratif bertanggung jawab memelihara organisasi dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan organisasi. Contohnya, unit kepolisian lalu lintas terdiri atas bagian-bagian, yaitu bagian administrasi, lapangan atau patroli, logistik, pembinaan atau penyuluhan. Kelompok informal. Kelompok informal adalah kesatuan hidup manusia yang tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan berulang kali dan pertemuan tersebut menjadi dasar bagi pertemuannya kepentingan-kepentingan dan pengalaman yang sama. Contohnya klik, yaitu suatu kelompok kecil tanpa struktur formal yang sering timbul dalam kelompok-kelompok besar. Klik tersebut ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan timbal balik antar anggota, biasanya bersifat antara kita saja atau egalitas. Contoh kelompok formal dan kelompok informal. Gambar yang pertama yaitu contoh kelompok formal, dan gambar yang kedua yaitu gambar kelompok informal.